Jumpa lagi dengan Ibu TV. Kali ini kita akan bahas mengenai mobile workstation lagi. Oke, memang banyak yang mungkin dari antara kalian bilang, ngapain pakai laptop mobile workstation, pakai laptop gaming aja beres, kenceng, iya nggak? Sayangnya nggak semudah itu. Ada daftar sertifikasi yang harus dipenuhi agar sebuah laptop bisa menjalankan aplikasi-aplikasi spesial. Sementara itu di dalam lapangan pekerjaan tertentu, laptop pun harus memenuhi standar tertentu yang dipastikan ini membuat semua aplikasi ya fungsinya itu bekerja dengan persis sama dengan semua workstation yang lainnya. Jadi nggak bisa sembarangan laptop kelas consumer dicemplungin ke ranahnya workstation. Belum lagi ada beberapa aplikasi yang membutuhkan akselerasi spesial, seperti yang adanya hanya di Nvidia Quadro misalnya ya. Itu juga adanya cuma di workstation doang. Nah, buat kalian-kalian yang sering baper dengan harga laptop 20 jutaan dan nggak suka belajar hal-hal yang baru, mungkin video ini bukan buat kalian. Tapi untuk kalian yang ingin memahami anatomi sebuah laptop workstation, terutama yang dari HP ini, yuk kita bahas si HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation. Oke, ini adalah HP ZBook Firefly 14. Ya, tepatnya Firefly 14 G7 Mobile Workstation. Ini adalah workstation yang ringan dengan ukuran yang compact, jadi mudah untuk dibawa kemanapun. Ini cocok untuk kalangan power user di perkantoran, content creator, arsitek, dan juga desainer. Nah, sebagai catatan, HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation tersedia dalam retail, dijual di toko, dan juga ada konfigurasi untuk project yang itu spesial ya. Nah, spesifikasi hardware dan fitur tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dibeli melalui jalur project. Nah, spesifikasi hardware dan fitur yang Anda dapatkan mungkin akan sama atau bisa jadi berbeda sama sekali dengan unit yang kita uji kali ini. Karena ya kan bisa by project yang bisa di set benar-benar detail-detailnya beda banget. Oke, unit yang kita uji kali ini prosesornya adalah yang menggunakan Intel Core i7 10810U. Ya, nah pada dasarnya adalah Core i7 10710U dengan dukungan teknologi Intel vPro. Nah ini spesial banget memang vPro. vPro ini menawarkan built-in security dengan basis hardware, jaminan performance sistem yang kencang, responsif, dan stabil untuk bisnis. Dan yang paling penting dari vPro adalah dia bisa dikonfigurasi secara remote dari jarak jauh oleh teknisi IT perusahaan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ini yang penting untuk vPro ya, ini penting ya. Nah, karena prosesor Intel Core generasi ke-11 yang pakai Intel vPro itu baru diperkenalkan di CES 2021, berarti Januari 2021, laptop yang satu ini masih jadi laptop yang generasi terakhir yang pakai Intel vPro untuk saat ini, Januari 2021 ya. Kan kalau baru dikenalin di CES berarti belum diproduksi ya produknya ya. Oke, yang prosesor saat ini codename-nya adalah Comet Lake 14 nm 6 core 12 thread TDP 15 watt base clock 1,1 GHz, maksimum turbo di 4,9 GHz dengan 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM ini yang menggunakan RAM 8GB DDR4 2666 MHz, single channel onboard, nggak ada slot sodium untuk upgrade ya. Lalu yang seri ini juga menggunakan 256GB SSD M.2 NVMe PCIe dengan discrete graphics Nvidia Quadro P520. Nah, yang satu ini menggunakan GPU Nvidia Pascal GP108 dengan 384 CUDA core. Video RAM-nya ada di 4GB DDR5 ya. Kapasitas ini tergolong besar mengingat discrete graphics dengan GPU GP108 itu biasanya memorinya 2GB bukan 4GB. Yang ini 4GB. Nah, dia juga masih punya integrated graphics Intel UHD graphics dengan 24 execution unit. Untuk sistem operasi dia menggunakan Windows 10 Pro. Dan untuk body itu form factornya clamshell atau laptop klasik ya, materialnya aluminium, bodinya ringan tapi kokoh ya. Lulus uji ketahanan standar military standar 810H dengan warna dark grey dan matte finish. Ini warna khas laptop HP ZBook series lah. Dari desain bisa kita lihat bahwa laptop sederhana, minimalis, tapi yang jelas kelihatan profesional ya. Ada logo ZBook berupa huruf Z gitu, bukan Zorro, bukan Z, tua banget sih gua. Huruf Z gitu dengan permukaan memantul seperti cermin menghias di punggung layar. Untuk dimensi panjangnya 32,3 cm dengan lebar 21,4 cm dengan ketebalan hanya 1,7
1,79 cm. Bobotnya 1,41 kg dengan charger 184 gram. Jadi kalau dibawa-bawa sekitar 1,6 kg aja total semuanya ya. Jadi lumayan ringan memang. Untuk display ini adalah display 14 inci 4K. Untuk yang ini 4K. Resolusi ini membuatnya dia memiliki tingkat kepadatan pixel mencapai 314 ppi. Tinggi sekali, di atas 300 ini udah ya. Membuat tampilan gambar itu tajam banget kalau dilihat ya. Sementara itu panel UWVA-nya atau dikenal juga dengan panel IPS ini memiliki 95% sRGB, 550 nits, terang banget ini ya. Support HDR dan permukaannya sudah anti glare, jadi bebas dari pantulan sehingga nyaman dipakai untuk bekerja. Desain bingkai layar juga dibuat tidak terlalu tipis tapi nggak terlalu tebal juga, jadi nggak terlalu tipis biasanya supaya kokoh gitu ya. Memberikan perlindungan yang cukup dari benturan samping gitu. Lalu posisi kamera 720p 30fps tetap di bingkai bagian atas, ini menyenangkan. Dan tentunya engselnya bisa diluruskan kalau katanya sampai sudut 170 derajat. Lebih kayak 180 derajat sih, tapi ya sudahlah 170 derajat menurut HP. Nah tentunya hal ini memudahkan kalau ingin nunjukin isi layar kepada klien atau tim saat diskusi berhadap-hadapan begitu ya. Nah, untuk sistem audio dia dilengkapi dengan speaker stereo dari Bang & Olufsen. Posisi pada sisi kanan kiri keyboard ya, jadi menghadap langsung ke pengguna. Tersedia software HP Audio Control untuk ngatur audio profile dan kualitas suaranya. Wah, luar biasa, keren banget suaranya ini, keren banget. Asik menggelegar, buat audio oke, buat dipakai untuk vokal juga oke banget. Penting banget ya kalau buat yang workstation, vokal harus bagus banget suaranya. Tapi buat musik juga oke gitu. Buat musik oke, buat nonton juga oke. Ini keren banget. Nah, untuk sisi konektor di kiri kita lihat ada satu nano security lock slot, lalu ada dua USB 3.1 Gen 1, ada satu 3,5 mm audio combo jack, dan ada satu smart card reader slot. Di sisi kanan ada dua Thunderbolt 3.0, masing-masing konektor mendukung display out dengan protokol DisplayPort. Ya, masing-masing konektor juga siap dipasangkan dengan perangkat Thunderbolt 3 seperti eksternal SSD atau eksternal GPU bahkan. Nggak ada masalah, bisa. Lalu kemudian ada satu HDMI dan ada satu colokan DC in. Untuk konektivitas wirelessnya pakai model Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201. Jadi sudah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX ya, teman-teman, otomatis ya. Mendukung multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.1. Dan yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan sensor NFC atau Near Field Communication. Posisi sensornya ada di area touchpad. Untuk keyboard, dia menggunakan HP Premium Collaboration Keyboard dengan HP Dura Keys. HP Dura Keys ini permukaan tombolnya dibuat lebih tahan terhadap aus. Jadi kalau dipakai dalam jangka waktu lama tuh nggak kelihatan yang jelek-jelek gitu. Jadi aus abis ke kikis gitu. Nggak. Ini Dura Keys ini emang spesial ya. Lalu keyboardnya juga dilindungi dengan spill resistant. Jadi ya anti tumpahan air ya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Ini bisa diubah dengan menekan tombol F9. Tombol power ini menyatu dengan keyboard di sisi sebelah kanan atas tombol backspace ya. Untunglah kalau misalnya nggak sengaja ditekan, laptop itu maksimum cuma masuk ke kondisi sleep doang. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya. Kemudian kita pindah ke touchpad-nya. Ini touchpad-nya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ngetiknya tuh nyaman karena sejajar tombol spacebar. Ada physical button untuk klik kanan dan kiri di bagian atas dari touchpad ini ya. Dan dia masih dilengkapi juga dengan pointing stick sebagai pengganti permukaan touchpad untuk menggerakkan mouse pointer kalau dibutuhkan. Jadi ini profesional sekali memang. Kalian bisa pakai, mau pilih yang mana, mau pakai pointing stick-nya, mau pakai touchpad-nya, mau pakai tombol mana yang dipakai, bebas. Ini sesuai dengan kenyamanan penggunaan sehari-hari aja. Dan tentunya touchpad ini pun sudah support Windows President Driver. Dari sisi keamanan, laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik untuk pengenalan wajah dengan kamera infrared, lalu ada sidik jari. Sensornya ada di sisi bawah tombol panah kanan ya. Dan dia juga memiliki slider penutup kamera yang disebut sebagai HP Camera Privacy Cover. Tapi tentunya nggak stop sampai situ. Ini namanya workstation ya. Jadi ada fitur keamanan spesial laptop HP kelas bisnis. Ada yang namanya HP Sure Start. Ini memastikan bahwa BIOS laptop tidak mengalami perubahan akibat software tidak dikenal. Bisa ya, ditempel virus mungkin gitu ya. Nah, saat dihidupkan, laptop akan melakukan verifikasi BIOS untuk cek apakah BIOS masih normal atau sudah ditemper, atau sudah diutak-atik. Jika terjadi modifikasi, laptop otomatis melakukan recovery BIOS dari chip BIOS backup. Jadi dipastikan dia pasti aman gitu. Kemudian ada yang namanya HP Sure Click. Ini proteksi untuk malware, ransomware, atau virus dengan mengisolasi file dan website mencurigakan di sebuah micro virtual machine yang terpisah dari OS utama.
Ini membuat pengguna dapat membuka dan memeriksa terlebih dahulu apakah file dan website tersebut aman atau tidak. Hebat ya. Untuk proteksi website, HP SureClick ini dapat mengintegrasikan kemampuannya dengan browser yang ada. Tapi tentunya si HP SureClick ini juga menyediakan internet browser khusus yang lebih aman lagi. Jadi ini lagi bedanya antara versi biasa sama versi yang workstation ya, yang untuk bekerja. Keamanan itu penting luar biasa. Lalu masih ada lagi yang namanya HP SureSense, proteksi day zero terhadap malware. Jadi HP SureSense ini akan menggunakan algoritma deep learning pada server mereka untuk mengenali malware jenis paling baru sekalipun yang belum dikenali software anti-malware atau antivirus lainnya. Jadi kalau bicara proteksi, udahlah aman. Nah sekarang gimana kalau kita bicara soal performance? Oke, kita coba seperti biasa pakai Cinebench R15. Ya, kita lihat bahwa burst score untuk Core i7 10810U di laptop ini bisa mencapai hampir 1000 poin atau tepatnya di 980 poin. Sementara itu sustain performance ada di kisaran 820 sampai 830 poin. Kalau dibandingkan dengan Core i7 10710U ya, skor yang dihasilkan laptop ini memang tidak dapat dikategorikan yang paling kencang tapi juga bukan yang paling rendah. Jadi kurang lebih mirip lah ya. Kan kita bilang ini seperti 10710U tapi pakai fitur vPro memang. Menariknya pada laptop ini performa seperti itu dicapai dalam kondisi default. Jadi kita nggak usah nyeting macam-macam, nggak ada performance profile. Dari tadi saya nggak ngomong soal performance profile kan, itu default semua. Di laptop lain dalam kondisi default, performance-nya tuh nggak nyampe segini gitu. Jadi ini default aja, pakai langsung dapatnya seperti ini. Nah sekarang kalau kita hanya pakai baterai aja gimana? Kita bisa lihat bahwa sustain performance nggak setinggi saat charger dicolok ke laptop. Sustain performance ada di kisaran 610 sampai 620 poin. Walaupun demikian, level performanya masih tergolong tinggi. Seharusnya laptop tetap responsif digunakan saat menggunakan baterai. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi aja. Gimana kalau aplikasi 3D? Hah? Serius? Kita coba deh ya. BMW 27 Sin, resolusinya ada di 1920x1080p, pixel resolusinya 50%. Kita pakai software doang ya. Kita bisa dapat ini selesai dalam waktu 6 menit 49 detik. Oke, tapi nggak hebat. Tapi ingat, dia punya Thunderbolt. Jadi kita tancap eGPU kita dengan RTX 2080 Super. Jadi eksternal GPU kita tancap ke Thunderbolt-nya. Dan ini semua selesai dalam waktu 52 detik saja. Kurang dari 1 menit. Ini dia baru, keren nih. Pakai Thunderbolt bisa kayak begini ya. Lalu bagaimana dengan content creation? Tadi 3D, kalau sekarang content creation pakai video gimana ya? Kita pakai video yang biasa 4K 60. Lalu kita coba exporting. Kalau kita pakai Quadro-nya, kita pakai kuda di sini, kita selesai di 9 menit 20 detik. Lumayan oke. Lalu kalau kita pakai eksternal GPU-nya, kita selesai dalam waktu 6 menit 20 detik. Bisa lebih kencang lagi memang ya. Nah, tapi memang ini kayaknya laptopnya lebih cocok lagi kalau pakai di 1080p mungkin. Kita tes dengan video 1080p 60 fps yang sama seperti biasanya. Software only kita selesai dalam waktu 8 menit 34 detik renderingnya. Kalau kita pakai Quadro-nya, kita selesai dalam waktu 5 menit 21 detik. Lumayan oke walaupun bukan yang paling hebat. Lalu kalau kita pakai eksternal GPU dengan RTX 2080 Super, kita selesai dalam waktu 2 menit 5 detik. Sedikit lagi lebih kencang harapan kami, tapi ini udah kencang banget sih sebetulnya ya. Nah, tapi ini semua masih aplikasi normal. Mana aplikasi spesialnya? Oke, untuk ngasih lihat kita harusnya coba satu aplikasi di mana dia mengumpulkan banyak aplikasi-aplikasi profesional, yaitu SpecView Perf ya misalnya ya. Ini adalah benchmark suite yang mengukur performa sebuah GPU di software kelas profesional. SpecView Perf ini mengukur tingkat frame rate saat menggerakkan objek 3D di viewport ya. Semakin tinggi frame rate yang dihasilkan, maka semakin mulus pergerakan objek 3D dan semakin tinggi pula nilai composite score yang didapat di SpecView Perf. Salah satu aplikasi profesional di SpecView Perf yang memanfaatkan kemampuan penuh kartografis kelas profesional seperti Quadro adalah Siemens NX. Dan ini bukan software buatan, ini memang software yang dipakai Siemens NX ini ya. Jadi Siemens NX ini merupakan aplikasi CAD atau Computer Aided Design ya, yang banyak dipakai untuk merancang kendaraan. Mur, baut, detail-detailnya banyak banget dipakai ini ya. Nah, kita coba lihat skor SpecView Perf Composite score-nya antara si Quadro P520 ini, tapi kita harus perbandingan ya. Kita bandingkan dengan GeForce GT 1030 2GB GDDR5 versi desktop ya. Nah, GeForce GT 1030 2GB GDDR5 versi desktop ini kami pilih karena mirip dengan spesifikasi hardware Quadro P520. Terlebih keduanya menggunakan tipe GPU yang persis sama GP108. Nah, kita lihat kalau kita pakai GeForce GT 1030, kita dapat di SpecView Perf 6,7 poin.
Sementara pakai Quadro P520 kita dapat 49,03 poin. Jauh banget. Jauh. Jadi tampak banget bahwa Quadro P520 ini mampu menghasilkan composite score 7,3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan GeForce GT 1030. Padahal keduanya itu punya spek hardware yang sama, bukan mirip lagi, udah sama banget. Di sini letaknya kita bisa lihat bedanya Quadro dan non Quadro. Bukan buat gaming, bukan buat video editing, bukan, tapi buat aplikasi spesifik banget. Jadi optimalisasi software kelas profesional ke Quadro dan drivernya ini membuat Quadro jadi spesial banget dibandingkan GeForce untuk pekerjaan-pekerjaan ya workstation ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke pengujian storage. Dengan Crystal Disk Mark kita bisa lihat bahwa kecepatan storage-nya itu untuk read di 3601 Mbps cukup tinggi ini ya, dan write di 2351 Mbps, kencang banget storage-nya. Dan kemudian untuk battery life ya, ini baterainya kapasitasnya 53 watt hour, brightness 50%, volume 20%. Kita coba putar video playback 1080p. Kita dapat hampir 9 jam atau tepatnya 8 jam 48 menit. Lalu untuk web browsing dengan Chrome kita dapat hampir 8 jam atau tepatnya 7 jam 43 menit. Ini adalah daya tahan yang tergolong oke, karena ingat ini adalah layar 4K dengan 550 nits. Jadi memang sudah sewajarnya segini ya. Nah, kemudian untuk charging, HP mengklaim bahwa 30 menit charging saja dia sudah bisa ngisi sampai dengan 50%. Sementara kita tes, dalam 30 menit charging dia terisi sampai dengan 51%. Ya, menyenangkan. HP bener ya. 30 menit 51%. Sementara itu untuk full sampai dengan 100% dia butuh waktu 2 jam 10 menit. Ini oke, nggak ada masalah dengan 2 jam 10 menit untuk full ya. Jadi kelihatan banget dia lebih optimalisasinya untuk pengisian cepat di jalan ya. Oke, cepat isi, yang penting bisa dipakai dulu gitu. Tapi kalau untuk full memang dia normal-normal aja. Oke, sekarang mari kita lihat sistem pendinginnya. Untuk mendinginkan CPU dan GPU, HP menggunakan sistem pendingin dengan 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Ventilasi pengumuman udara itu mengarah ke belakang ke engsel layar ya. Untuk suhu kerja di awal pengujian suhu kerja itu bisa lompat sebentar ke 88 derajat Celcius, lalu turun dengan cepat dan stabil di kisaran 70-73 derajat Celcius. Lalu kita load dengan Blender ya, kita hajar, kita load CPU dan GPU bersamaan, dan kita bisa melihat bahwa si Core i7-nya sempat beberapa kali lompat ke kisaran 94 derajat Celcius untuk colongan performance, lalu dibalikin lagi supaya stabil di 81-84 derajat Celcius. Sementara itu untuk suhu Quadro P520-nya itu tampaknya santai aja di 62-64 derajat Celcius. Lalu kemudian untuk suhu permukaan kita load dengan Cinebench R15, area paling panas itu ada di dekat lubang ventilasi pembuangan panas. Dan area sebelah kanan keyboard itu suhunya bisa sampai 45 derajat Celcius, tapi itu nggak ada masalah harusnya. Area keyboard sebelah kiri itu suhunya ada di bawah 40 derajat Celcius, itu yang paling penting. Nah, suhu setinggi itu harusnya nggak jadi masalah karena itu hanya terjadi pada saat 3D rendering yang harusnya nggak sering-sering amat pakai yang satu ini ya. Nah, pada saat 3D rendering pun kalau mau dipaksa 3D rendering, biasanya kan sebuah laptop akan ditinggal ya, ditinggal bukan dimainin lagi gitu. Nah, untuk area palm rest kita lihat bahwa itu suhu yang aman di bawah 35 derajat Celcius, dan pada saat aktivitas ringan tidak ada suhunya yang sama sekali mengkhawatirkan menurut kami. Nah, kalau dari sisi harganya menurut website HP Shopping Indonesia terdapat 2 varian HP ZBook Firefly 14G7 mobile workstation yang dijual secara retail ya. Yang ini bukan versi retail memang ya. Yang retail dijual ada yang pakai Intel Core i5 10210U, RAM 8GB, SSD 512, Quadro P520 juga 4GB, layarnya Full HD IPS, Windows 10 Pro itu di kisaran 19.999.000. Sementara itu untuk Core i7 10510U ya, RAM 16GB, SSD 512GB, Quadro P520 4GB juga dengan layar Full HD IPS, Windows 10 Pro itu harganya di kisaran 23.999.000. Nah, semua HP ZBook Firefly 14G7 mobile workstation dilindungi dengan garansi 3 tahun dan layanan on-site. Jadi bukan kita yang datang, tapi kita yang disamperin ya. Kita yang disamperin sama teknisinya, karena nama layanannya adalah on-site. Nah, tentunya kalau dibeli melalui jalur project, spesifikasi hardware dan fitur si HP ZBook Firefly 14G7 mobile workstation ini bisa di-custom senyamannya. Seperti yang satu ini, mau pakai 10810U bisa gitu, memang bisa banget. Jenis garansinya, masa garansinya juga bisa di-custom. Oke, hal yang perlu diperhatikan dari laptop yang satu ini,
RAM onboard ini yang agak disayangkan ya, nggak bisa di-upgrade kapasitasnya. Jadi pastikan milih RAM kapasitasnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kalian butuhnya memang untuk project, ya mungkin mau minta yang lebih gede, yang 16, lebih asik lagi harusnya. Di sisi menariknya, workstation ini ringan dan mudah dibawa bepergian di dalam tas punggung sekalipun. Enak soalnya ya, desainnya sederhana tapi tampilannya profesional gitu. Di dalamnya pakai Nvidia Quadro P520 dengan 4GB GDDR5, jadi software apapun beres, pasti jalan, nggak ada masalah. Bahkan Siemens NX yang rewel itu nggak ada masalah, bisa diakselerasi. Sustain performance-nya tergolong tinggi dan minim gejala throttling juga. Performance prosesornya juga lumayan kencang, bahkan saat pakai baterai juga udah oke. Suhu kerja CPU dan GPU tuh rendah sebetulnya. Bahkan saat kita kasih load yang berat pun dia masih bisa handle. Untuk yang satu ini layar IPS 4K-nya asik banget, color gambutnya juga oke banget. Dan dia punya 2 Thunderbolt 3.0, ini mantap banget memang ya. Fitur keamanan juga super lengkap, fingerprint reader dan lain-lainnya udah lengkap banget tadi ya. Konektivitas nirkabelnya atau wirelessnya juga lengkap, Wi-Fi AX, Bluetooth 5.1, bahkan ada NFC juga. Windows 10 Pro juga udah di sini. Dan harganya menarik untuk sebuah laptop dengan GPU kelas profesional. Tidak berbeda jauh dibandingkan laptop kelas consumer dengan tipe CPU dan GPU yang serupa. Garansinya juga panjang dan ada layanan on-site. Jadi kita bisa lihat ya, sebuah laptop workstation itu emang unik banget. Yang satu nih unik banget karena ya itu tadi, dia punya segalanya yang dibutuhkan sebuah workstation, tapi harganya mirip kayak sebuah laptop kelas consumer. Ya memang sebuah laptop workstation itu memiliki beragam fitur khusus yang mungkin tidak dibutuhkan oleh pengguna biasa, tapi sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan pekerjanya yang menggunakan aplikasi khusus dan memiliki pola penggunaan profesional secara khusus. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.